Horas madihita amanginang do sudia kena hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus. Salam. Firman Tuhan hari ini di Minggu Rogate yang boleh menyapa kita. Dan sebelum firman Tuhan menyapa kita, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Bapa di surga yang melampaui setiap akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan di Minggu Rogate hari ini diambil dari Evangelium atau Injil Matius pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengambulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pesan firman Tuhan bagi kita semua yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengaku menjadi orang Kristen. Yang pertama tentang hal menghakimi. Perintah Tuhan Yesus di khotbah di bukit ini di Matius pasal yang ke-7 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kalau manusia mengambil milik Tuhan, bagian Tuhan dalam penghakiman, sesungguhnya itu tidak layak dilakukan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa kita mau bahkan sering menghakimi orang lain? Mungkin kita merasa lebih benar dari dia. Mungkin kita merasa lebih hebat dari dia. Akhirnya kalau saudara kita melakukan kesalahan atau kesilapan atau sesuatu yang tidak pas dari pandangan mata kita atau pemahaman kita, intelijensi kita, kita sering menghakimi dia. Untuk itu firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita jangan menghakimi, tapi belajarlah dari orang yang kita lihat tidak pas perilakunya, yang kita lihat melakukan kesalahan atau melakukan kesilapan dalam hidupnya.
bahkan melakukan dosa. Lihatlah keadaannya, pelajarilah, analisalah. Itu makanya orang tua kita menyekolahkan kita, bahkan mengajak kita ke gereja, agar dengan kecerdasan kita secara intelijensi, kecerdasan kita secara rasa, dan kecerdasan kita secara rohani, boleh menilai orang lain dalam versi yang lebih terhormat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, supaya kita tidak menghakimi, marilah kita belajar kenapa dia melakukannya. Sehingga setelah kita belajar tentang apa yang dilakukan orang lain yang tidak pas menurut kita, yang tidak sesuai dengan paradigma kita, akhirnya kita mengerti kenapa dia melakukannya. Akhirnya kita tidak melakukan penghakiman karena kita menyadari bahwa penghakiman itu datang dari Tuhan. Kalaupun ada proses penghakiman di negeri ini, dalam proses pengadilan, itu semuanya ada prosesnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga kita, supaya keluarga kita baik dan bahagia, mohon untuk semua bagian dari keluarga untuk tidak melakukan penghakiman dari pandangannya sendiri. Sehingga setiap orang yang mau melakukan penilaian kepada orang lain, lihatlah dulu dari kacamata rohanimu, sehingga kita memahami bahwa semua hal-hal yang berbeda itu kita bisa terima dengan lapang dada. Kenapa kita dilarang untuk menghakimi? Karena penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain itu juga akan dipakai kepada kita. Jadi sebuah perlakuan atau perilaku yang sama yang Tuhan berikan untuk semua orang yang disebut dengan ciptaan Tuhan yang mulia ini. Sehingga masing-masing kita untuk berpikir kalau melakukan penghakiman, karena itu adalah hak Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, jangan kita menghakimi. Hentikanlah penghakiman itu, karena itu adalah milik Tuhan. Tentang ukuran juga dibicarakan dalam hal ini. Setiap ukuran yang kita ukurkan kepada orang lain, itu juga diukurkan kepada kita masing-masing. Sehingga setiap ukuran pada porsi masing-masing, itu Tuhan ukurkan untuk semua ciptaannya di bumi ini. Sehingga masing-masing kita jangan gampang mengukur orang lain, sementara kita tidak tahu, mungkin dia lebih hebat, lebih kaya, dan lebih pintar dari kita. Sehingga setiap orang yang sudah mulai mengukur-ukur orang lain, hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jangan-jangan dia lebih berisi dari kita sendiri yang sudah mulai memakai ukuran-ukuran kemanusiaan kita. Dalam kapasitas penghakiman selalu diingatkan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kita sering melihat kesalahan orang lain, padahal kita tidak bercermin bahwa kesalahan kita lebih besar dari dia yang melakukan kesalahan itu. Tuhan Yesus memakai pengajaran ini. Jangan gampang melihat kesalahan orang lain yang kecil, yang dengan kapasitas selumbar itu. Padahal kita dengan kapasitas balok yang ada di mata kita, kita tidak melihatnya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pesan dalam hal itu adalah supaya kita berhati-hati untuk melihat kesalahan orang lain. Bahkan kita jangan merasa pahlawan. Biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, sementara yang sebesar balok di mata kita, kita tidak mulai mengeluarkannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau hidup ini akan lebih baik, kalau keluarga kita akan lebih baik, gereja kita akan lebih baik, dan juga komunitas masyarakat kita lebih baik, mulailah mengeluarkan yang ada, yang sebesar balok dari matamu, sehingga kita mampu mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Mulailah berubah dari diri sendiri. Jangan harapkan perubahan dari orang lain, sementara kita tidak memulainya. Sehingga masing-masing orang secara introspeksi diri dengan sehat dan dengan baik, marilah kita
sama-sama mengeluarkan. Ada selumbar di mata kita atau ada sebesar balok di mata kita mulai mengeluarkannya, sehingga pandangan kita di dalam Tuhan Yesus itu lebih terhormat, lebih menilai bahwa Dia juga sama seperti kita, manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita merasa lebih diberkati. Tuhan memberikan hal yang sama kepada kita. Tuhan memberikan hari yang sama bagi kita. Tuhan memberikan jam yang sama bagi kita. Tuhan memberikan matahari yang sama bagi kita. Tuhan memberikan hujan yang sama bagi kita. Tuhan memberikan juga bulan dan bintang-bintang yang sama bagi kita. Masalahnya bagaimana kita menerima apa yang Tuhan berikan dan boleh mengaturkan dengan baik serta mensyukurinya di dalam doa kita setiap minggu di gereja, sehingga masing-masing kita juga boleh mengeluarkan balok dalam mata kita dan Tuhan memampukan kita mengeluarkan selumbar dari mata saudara-saudara kita, sehingga masing-masing orang tidak mencari kesalahan, tapi masing-masing orang menata hidup dengan baik, membangun diri dengan baik, membangun komunitas, keluarga, gereja dengan baik, sehingga banyak hal yang kita harapkan untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan bagian yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bagian yang kedua, Tuhan Yesus berbicara di dalam Matius pasal 7 ini tentang hal yang kudus dan hal yang berharga. Hal yang kudus itu datang dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Barang yang kudus itu tidak layak untuk anjing. Untuk anjing itu adalah makanannya. Sehingga dari sini kita boleh belajar, Bapak Ibu, perlakukanlah anjing pada porsinya. Jangan perlakukan anjing melebihi manusia itu sendiri. Sehingga setiap yang kudus yang datang dari Tuhan untuk kehidupan kita manusia yang kudus ini, yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, itu tetap akan berharga dalam hidup kita. Apa yang kudus yang Tuhan berikan dari surga, yang menguduskan kehidupan kita, itu yang kita pakai dan kita dilayakkan untuk menerimanya. Tetapi dalam kapasitas anjing, itu tidak dilayakkan menerima barang-barang yang kudus yang datang dari Tuhan. Disebutkan juga di sini tentang hal yang berharga. Satu hal yang berharga dalam hidup kita adalah mutiara. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Mutiara tidak perlu kita berikan kepada babi. Kepada babi kebutuhannya makanan yang disebut dengan makanan babi. Sehingga mutiara untuk manusia itu tidak dilayakkan diberikan kepada babi. Sehingga bagian-bagian mutiara yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang sangat berharga, mari kita pakai untuk kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih sejahtera, dan lebih yang terhormat sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sehingga setiap kita semua yang Tuhan berikan mutiara, mari kita simpan, kita pakai, kita nikmati, dan kita syukuri. Janganlah kita sekelas anjing dan sekelas babi, sehingga kita tidak layak untuk menerima hal yang kudus, berkat-berkat Tuhan yang kudus, dan mutiara yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kalau yang kudus dan yang mutiara diberikan kepada babi atau kepada anjing, dia akan menginjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyakkan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mana yang layak Tuhan berikan bagi kita, mari kita terima dengan rasa syukur, baik yang kudus dan baik yang berharga seperti mutiara ini. Marilah kita memperlakukannya dengan baik. Bagian yang ketiga dari pesan di Minggu Rogate ini adalah hal pengabulan doa. Di Minggu Rogate, firman Tuhan mengajak semua pengikut Tuhan Yesus untuk berdoa.
Kenapa kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Satu hal yang kami hidupi dalam hidup ini, satu hal yang aku hidupi dalam doaku, kita tidak tahu kapan tangan Tuhan memberkati kita. Ketika kita berdoa, kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa-doa kita, menjawab permohonan kita, memberikan permintaan-permintaan kita. Sehingga menjadi tugas penting orang Kristen, berdoalah. Sehingga apa yang kita doakan dalam hidup, Tuhan pasti akan memberikannya di dalam iman kita kepadanya. Jangan pernah kecewa dengan doa, karena setiap doa yang disampaikan, kalau kita masih mengingat, guru-guru sekolah minggu kita mengajar kita tentang berdoa. Kita di gereja HKBP diajar untuk berdoa dengan sopan. Lipat tanganmu anak-anak, tundukkan kepalamu, dan tutuplah matamu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Itu menunjukkan sikap kita yang hormat kepada Tuhan. Dan kita tetap diajarkan seperti itu. Kita kadang menjadi seperti anak-anak yang terus melakukan sikap doa kita. Melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala kita. Walaupun kita tidak anak-anak lagi, walaupun kita sudah jadi tua, kita memiliki banyak hal, hamoraon, hagabeon, dan hasangapun kita dapatkan dalam hidup, tetapi kita tetap seperti anak-anak kalau kita berdoa kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati, berdoa, melipat tangan, menundukkan kepala, dan juga menutup mata. Itu sikap yang diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru sekolah minggu kita ketika dulu kita masih kecil. Itu juga yang kita ajarkan ke generasi-generasi kita untuk melakukan hidup dalam doa kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang pengabulan doa adalah mintalah, maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3 paradigma, 3 kalimat, 3 bagian-bagian yang harus kita mengerti. Setiap orang yang meminta akan diberikan kepadanya. Setiap orang yang mencari, dia akan mendapatkannya. Dan setiap orang yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Saya menggumuli ayat ini adalah sebuah ketekunan. Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang tekun dalam doanya, yang terus meminta, yang terus mencari, yang terus mengetuk. Hidup tidak menjadi pesimis, tetapi orang yang optimis. Orang yang Tuhan berikan kehidupan setiap hari adalah orang-orang yang terus meminta akan berkat Tuhan. Orang-orang yang terus mencari kehidupan yang lebih baik, dan orang-orang yang terus mengetuk pintu. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Pertolongan manusia terbatas, Bapak Ibu. Walaupun ada yang bisa menolong kita, tetapi pertolongan dari Tuhan itu kita terima setiap hari daripadanya. Karena kita meyakini kita adalah ciptaan mulia yang Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, seperti Dia menjaga kita seperti biji mata Tuhan. Sehingga setiap orang yang meminta akan mendapatkannya, dan setiap orang yang mencari akan mendapatkannya, dan setiap pintu yang diketuk akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Jadi sasaran tembaknya jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sasaran doa kita, baik meminta, baik mencari, baik mengetuk, tujuannya sama, supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Itu yang disebut dengan doa. Jadi doa jelas, meminta, mencari, dan mengetuk, itu terus akan kita lakukan dalam kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Mengapa kita berhenti berdoa? Karena kita kecewa, kita sakit hati kepada Tuhan. Kita melihat orang lain sepertinya mereka lebih diberkati oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan langsung menjawab doa-doanya. Kenapa kita tidak Tuhan berikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentang apa yang Tuhan berikan itu hak Tuhan.
kita tidak bisa memaksa. Sehingga setiap doa itu jelas. Kalau kita melipat tangan kita memohon supaya Tuhan memberikan permohonan kita, permintaan kita pada waktu yang kita butuhkan. Doa juga bukan hanya menjangkau satu generasi, tetapi doa juga menjangkau dari generasi ke generasi. Sehingga saya bisa berdoa untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, itu melintasi generasi ke generasi. Itu makanya Bapak Ibu, dalam nyanyian-nyanyian Batak kita selalu di tangiang di dainang, di doa ibuku, marsinggat ko dainang, laho martangiang tutuhani. Doa menjadi solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita sebagai orang Batak yang bergereja di HKBP selalu diyakini tangiang satongani ulaon. Ketika kita berdoa, sebenarnya setengah dari ulaon kita, dari pekerjaan kita, dengan kuasa doa sudah harus selesai. Setengahnya lagi adalah jeripaya kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kecerdasan kita, itu kita pakai untuk meraih cita-cita kita. Menjadi orang Kristen jangan gampang menyerah. Menjadi pendoa jangan gampang menyerah. Kita tidak pernah dibuat menjadi orang yang gampang menyerah. Kita menjadi kuat. Ketika masalah-masalah yang datang kepada kita, kita menjadi kuat cari solusinya. Sehingga Bapak Ibu kalau ada masalah jangan pernah dimasalahkan. Tetapi kalau ada masalah, carilah solusi untuk setiap masalah-masalah yang datang kepada kita. Dan solusi itu akan Tuhan bukakan bagi setiap orang yang meminta, mencari dan mengetuk, karena mereka melakukannya dengan sebuah kata ketekunan. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita tekun dalam doa-doa kita, karena kita tidak tahu bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa menjawab doa-doa kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang hal berdoa ini. Siapakah di antara kita orang tua yang ketika anaknya lapar mau makan diberikan batu, meminta roti diberikan batu? Tidak mungkin batu bisa dimakan anak-anak kita. Hanya orang tua yang tidak jelas, yang ketika anaknya minta makan tapi dia memberikan batu. Jadilah orang tua yang jelas, orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Ketika mereka membutuhkan apa kebutuhannya, jadilah orang tua yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Adakah orang tua yang meminta ikan tetapi diberikan ular? Dia membutuhkan ikan, bukan membutuhkan ular. Itu satu pemahaman yang harus jelas kepada kita. Jangan pernah orang tua memberikan ular kepada anaknya ketika dia meminta ikan. Tapi berilah ikan, carilah ikan untuk permintaan anak-anak kita. Demikianlah Tuhan memberikan apa yang kita minta di porsi masing-masing. Jadi permintaan dan pemberian itu punya koneksi yang jelas. Seperti anak yang meminta makanan, yang meminta roti, itu yang harus diterima, bukan menjadi menerima batu. Dan setiap anak yang meminta ikan, itu juga harus mendapatkan ikan, bukan mendapatkan ular. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar akan firman Tuhan ini. Apa yang kita minta dari Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita pada waktunya. Untuk itu Bapak Ibu, di ayat 11 firman Tuhan ini ditutup. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah yang baik dari Tuhan, supaya kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan itu membuat kita menjadi baik dari buah-buah iman kita. Setiap pemberian yang baik yang datang dari surga itu tidak pernah salah sasaran. Setiap yang baik kita terima dari Tuhan itu berguna untuk kehidupan kita yang baik, dan hidup kita bisa menjadi berkat untuk keluarga,
gereja, masyarakat dan bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, seluruh teman-teman Parhalado yang Tuhan panggil melayani, dan seluruh jemaat. Terpujilah nama Tuhan, terberkatilah kita semua di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.